Ketemu lagi bersama Kak Ica dan Kak Chelsea. Iya, hari ini adik-adik kita mau sama-sama beribadah. Coba, di sini udah ada yang pakai baju rapi atau masih ada yang pakai baju tidur? Ya, kakak harap semuanya pakai baju yang rapi karena hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, sama-sama. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Kak Chelsea akan pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Kak Cek mau lihat adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Sudah? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau jadikan buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau beribadah Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Biar setiap puji-pujian yang akan kami bawa, kami naikkan kepadamu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menari, melompat, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Siapa yang siap? Coba lambaikan tangan. Nah, lagu ini adik-adik harus berekspresi yang lebih. Kita mau menari karena Raja di atas segala raja selalu ada bersama-sama dengan kita. Sambil kita tepuk tangan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya kita masih ada satu lagu lagi. Kita harus bergerak bersama-sama bersama Kak Ica dan Kak Chelsea. Ya, semuanya masih siap memuji Tuhan? Siap. Nah, adik-adik siapa yang ingat lagu It's About You, It's About Me? Coba. Ya, kakak harap semuanya masih ingat ya lagunya dan gerakannya. Di saat kakak dan Kak Chelsea nyanyi, adik-adik nyanyi dan bergerak. Karena Kak Chelsea dan Kak Ica juga akan bergerak bersama. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending
Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to believe. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-ending love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Woo! Tepuk tangan yuk sama-sama, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wah, capek adik-adik? Wah, seneng gak menari, melompat buat Tuhan Yesus? Seneng gak? Seneng dong. Iya, harus seneng dong. Nah adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sebelum itu, kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Siapkan hati, pikiran. Kakak harap semuanya tidak ada lagi yang main-main ya. Karena kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan hati dan pikiran kita biar kita bisa menerima firman Tuhan yang Kak Jeki sampaikan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Jeki. Senang Kak Jeki ketemu dengan kalian. Dan Kak Jeki berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kalau ada yang sakit, nanti Kak Jeki doain biar kalian cepat sembuh ya. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Dan makan yang banyak, istirahat yang cukup. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengar cerita tentang Sam. Tentang apa ya hari ini ceritanya Sam? Nah, kita mau doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Sikap doanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu dan biarlah firman ini boleh ditangkap oleh setiap anak-anak yang ada Tuhan dan menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah ceritanya hari ini tentang Tuhan Yesus yang berkuasa dalam segala hal dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Wah, Sam hari ini ngapain ya? Nah adik-adik, kembali ke kisah Sam. Sam hari ini dia sedang berjalan-jalan dan dia bertemu saat dia berjalan untuk mengantar paket-paket yang ada. Dia bertemu dengan seorang anak itu dari Afrika. Wah jauh ya dari Afrika. Nah dia ketemu dengan anak itu dan dia memberikan sebuah kotak hadiah buat anak itu. Dan waktu anak ini membuka kotak hadiah itu, adik-adik tahu? Wah dia menemukan bola. Dan bola adalah sesuatu yang dia harapkan. Udah lama sekali dia memimpikan bola. Dan waktu dia menerima bola itu dia senang sekali. Kebayang gak sih adik-adik kalau udah lama kita memimpikan sebuah barang yang kita inginkan. Terus tiba-tiba kita mendapatkan barang itu. Wah pasti kita senang sekali. Dan anak ini anak yang pintar main bola. Karena itu dia rindu sekali dia punya bola. Sehingga dia bisa bermain bola kapanpun dia mau. Adik-adik karena hobinya ini dan dia mendapatkan bola, dia sukacita sekali. Tapi waktu dia sedang bermain-main bola, dia ingat adik-adik bahwa di sekolahnya dia itu gak punya bola. Sehingga anak-anak di sana tidak bisa bermain bola. Kemudian dia berpikir sebentar, kemudian dia melihat bolanya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk memberikan bolanya ini ke sekolahnya. Sehingga anak-anak di sekolah bisa bermain bola dan dia juga bisa bermain bersama dengan teman-temannya di sekolah. Wah keren ya anak ini ya.
dia menginginkan barang nih, dia dapat bolanya. Kemudian dia tahu bahwa sekolahnya nggak punya bola, dia memberikan apa yang dia udah inginkan lama, dia dapetin dan dia berikan ke sekolahnya. Wah, keren banget ya. Nah, adik-adik, itu tadi kisah Sam. Bagaimana dia bertemu dengan seorang anak yang mau memberikan hadiah yang sudah dia impikan lama sekali untuk diberikan kepada orang lain sehingga itu bermanfaat buat orang banyak. Hal ini mengingatkan Kak Jeki tentang waktu Tuhan Yesus berjalan-jalan, kemudian dia melihat ada Simon, ada Yohanes di sana dan Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yuk kalian buka buku kalian di halaman, buku ini ya, semuanya udah dapat kan? Di halaman 30. Nah, di halaman 30. Kak Jiki bacain ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, yaitu Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus pun segera memanggil mereka. Adik-adik, murid-murid memilih untuk ikut Yesus. Mereka memberikan seluruh hidup mereka kepada dia dan memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Nah, murid-murid ini, Petrus, kemudian Andreas, kemudian ada Yakobus, Yohanes, itu waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mengajak dia, memanggil mereka untuk mereka mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan keluarga mereka mau melakukannya. Dan dia akhirnya menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Kemudian ada cerita lain lagi, dan cerita yang tadi diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Dan di halaman 32 itu diambil dari Yohanes 6 ayat 1a sampai 1a, kemudian 37 sampai 7. Itu cerita tentang, ini cerita yang Kak Jeki percaya bahwa adik-adik udah tahu. Nah, waktu itu sesudah Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Kamu harus memberikan makan kepada semua orang ini." Orang di sana itu 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Terus murid-muridnya Tuhan Yesus, wah, uang berapa banyak ini yang bisa diberikan buat mereka gitu. Nah, adik-adik, waktu mereka sedang berbicara-bicara seperti itu, Tuhan Yesus tanya lagi, ada berapa makanan yang ada pada kalian? Nah, kemudian ada seorang anak yang memberikan makanannya, bekalnya dia yang dari rumah, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nih Kak Jeki punya 2 ikan malalugis yang kecil-kecil ini. Dan Kak Jeki ganti rotinya adalah biapong. Ini biapong keju, adik-adik, enak banget. Dan anak itu memberikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian murid Tuhan Yesus membawa itu kepada Tuhan. Kalau dipikir 5 roti 2 ikan, gak mungkin mau dipakai ngasih makan ke 5.000 orang. 5.000 orang tuh baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Wah, anak-anaknya aja mungkin bisa 2 kali lipat dari orang tua. Jadi kelihatannya ini mustahil. Tapi
sama Tuhan Yesus tuh gak ada yang mustahil. Kemudian Tuhan Yesus mengambil itu, mengucapkan berkat ke atas makanan ini. Kemudian Tuhan Yesus mengambil dan memecah-mecahkan roti yang ada. Kemudian meminta untuk murid-muridnya membagikan itu kepada orang-orang yang datang. Dan adik-adik, bersama Tuhan tuh ada sebuah kelimpahan. Waktu 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan ke 5.000 orang, ternyata sisa berapa? Iya betul, ada sisa 12 bakul. Nah, jadi Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal besar dengan anugerahnya atas kita dan hidup kita apabila kita berserah kepada Tuhan Yesus. Jadi apapun yang ada sama adik-adik saat ini, seperti anak ini tadi, anak Afrika ini tadi, yang dia mau memberikan bolanya kepada teman-temannya di sekolah, sehingga dia bisa bermain bola gak cuma sendirian, tapi bisa dengan teman-temannya di sekolah. Dan Tuhan Yesus juga bisa merubah 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, bahkan bukan cuma 5.000 orang, mungkin bisa sekitar 15.000 orang yang makan pada waktu itu, dan masih sisa 12 bakul. 12 bakulnya bukan bakul yang kecil-kecil adik-adik, tapi bakul-bakul yang besar-besar. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan, sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi sesuatu hal yang mungkin. Walaupun sedikit, asal kita mengucap berkat di atasnya, Tuhan bisa mencukupkan segala sesuatunya. Nah, cerita yang ketiga hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 43. Kalian bisa buka di buku kalian di halaman 34. Ini waktu ceritanya tentang Tuhan Yesus ada di bait Allah. Kemudian ada orang-orang yang memasukkan persembahan. Ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahan. Kemudian adalah seorang janda miskin. Janda miskin itu dia sudah tua sekali dan dia memasukkan persembahannya. Persembahannya berapa adik? Cuman 2 peser. 2 peser mungkin kalau sekarang itu ya kalau uang logam yang kita punya itu 1000-an kali ya. Kak Jeki gak nyiapin uang logamnya. Nah mungkin itu 1000-an yang logam itu dan dia masukkan ke kotak ini. Waktu janda miskin ini tadi memasukkan persembahannya, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa janda yang miskin ini tadi memberikan jauh lebih besar dari semua orang yang memberikan persembahannya. Loh kok bisa Kak? Dia kan cuma ngasih 2 peser, ya hitunglah 2.000. Sementara orang yang lain ada yang ngasih yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Masa dia cuma memberikan 2 peser kemudian dibilang dia memberikan yang paling banyak? Nah adik-adik, Tuhan tuh melihat hati dan janda miskin ini dia cuman itu uang yang dia punya. Kalau kita bisa memberikan dari kelebihannya kita, misalnya setiap minggu kan kita ada persembahan di gereja. Yuk pada ngasih persembahan enggak? Jangan lupa ya, kita harus memberikan persembahan setiap hari Minggu, titip sama mama, titip sama papa. Papa, mama kalau ngasih persembahan, sekalian dong persembahan saya juga dititip. Beberapa minggu yang lalu ada anak-anak yang memberikan persembahan dan dititip. Nah, itu persembahannya kita berikan setiap hari Minggu, jangan lupa ya. Ini Kak Jeki kasih persembahannya. Dan biasanya orang-orang kalau Kak Jeki sendiri pun memberi itu dari apa yang ada dalam diri Kak Jeki gitu. Misalnya Kak Jeki ngasih persembahan. Persembahan itu Kak Jeki memang sudah sisihkan setiap bulan. Dan itu dari kelebihan Kak Jeki. Nah sementara janda miskin ini, itu dia memang memberikan, ya memang itu yang dia punya. Cuman 2 peser itu adalah harta dia yang dia punya dan dia memberikan semuanya buat Tuhan. Itu lebih berharga daripada kita memberikan ratusan juta dari kelimpahannya kita. Bukan berarti
itu nggak berkenan buat Tuhan, tetap berkenan buat Tuhan. Hanya kalau diukur besarnya bahwa janda miskin ini tadi memberikan jauh lebih besar karena dia memberikan dari semua yang dia punya. Kalau semua yang dia punya berarti dia memberikan 2 peser, dia udah gak punya. Tapi kalau kita misalnya Kak Jeki memberikan persembahan 50.000 misalnya. Itu Kak Jeki masih punya uang. Tapi kalau janda ini memberikan 2 peser, dia udah gak punya uang lagi. Dan itu makanya Tuhan bilang bahwa pemberian seorang janda mencerminkan hatinya, meskipun ia berkekurangan, ia memberikan apa yang ia miliki untuk menghormati dan melayani Tuhan. Dia memberikan itu dari apa yang dia punya untuk menghormati dan melayani Tuhan. Nah, adik-adik, ada 3 kisah tadi yang sudah Kak Jeki sampaikan ke adik-adik. Yang pertama adalah murid-muridnya Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah apa ya? 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak. Dan Tuhan mengucap berkat di atasnya. Tuhan bisa memberikan itu, memberkatinya dan diberikan kepada 5.000 orang. Kisah yang ketiga adalah janda miskin. Janda yang miskin yang memberikan dari apa yang semuanya yang dia miliki, yaitu 2 peser. Dan itu Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita memberikan dengan kesungguhan apa yang kita punya untuk Tuhan. Bukan cuma uang, tapi waktu kita, talenta kita bisa apa? Kita bisa main musik, ayo kita melayani Tuhan. Kita bisa nyanyi, yuk kita melayani Tuhan. Kita bisa dance, kita juga bisa melayani Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan, kita bisa gambar. Ya udah, ayo kita bisa berikan itu juga buat Tuhan. Yang penting adalah kita punya hati, punya sebuah kerinduan untuk kita memberikannya kepada Tuhan. Dan adik-adik, ingat bahwa saat kita memberikan itu kepada Tuhan, itu Tuhan bisa memberkati kita dengan sangat luar biasa. Ya. Buka buku kalian halaman 36. Nah, kalian dengan siapa atau penemuan Alkitab dulu ya. Apa yang diajarkan oleh cerita ini mengenai Yesus? Yuk, kalian bisa isi di sini. Nah, kalian bisa isi apa isinya. Kemudian apa lagi nih? Apa artinya bagi kita? Jadi cerita yang tadi Kak Jeki ceritain, ada 3 cerita itu, apa artinya buat kita? Gitu ya, misalnya kalian, oh iya Kak, jadi saya mau memberi. Artinya bahwa saya tergerak untuk memberi apa yang saya punya buat Tuhan. Ya. Kemudian kalian telah belajar bagaimana Tuhan suka memberi. Ia memberikan dunia yang luar biasa kepada kita. Ia memberi kita kesempatan untuk berteman dengan Yesus selamanya. Ia memberi kita Alkitab. Ia mengajarkan tentang Yesus dan cara mempercayai dan mengikuti Dia. Oke, diskusi dengan orang lain. Kalau adik-adik ada dengan ini yang di sini diskusi dengan orang lain. Kalau adik-adik lagi sama adiknya, atau sama kakaknya, atau sama mama, atau sama papa, kalian bisa diskusi tentang cerita yang tadi, ya. Cerita yang tadi dan juga mengenai apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Misalnya apa ya, kemarin aja deh Kak Jeki juga kemarin itu Kak Jeki kan lagi sendirian nih di rumah karena maminya Kak Jeki lagi ke kampung. Jadi Kak Jeki sendirian di rumah. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa kan gitu. Terus tiba-tiba dalam kesendirian itu ada anak-anak datang ke rumahnya Kak Jeki. Banyak banget. Ada berapa orang ya? 6 orang kali ada ke rumah kayak gitu. Kemudian wah Kak Jeki daripada mereka cuman bengong-bengong terus TikTok gak jelas kayak gitu. Akhirnya Kak Jeki ajarin mereka, Kak Jeki ajak belajar tentang buku ini. Nah itu adalah belajar memberikan waktu kita kepada Tuhan melalui anak-anak yang Tuhan kirimkan buat Kak Jeki. Oke. Terus sekarang kebutuhan kita, pikirkan kebutuhan kalian, lingkari dari, nah yang ini. Misalnya kalian butuh apa sih? Ini ada makanan misalnya.
makanan. Wah, kalau makanan sih Kak Jeki banyak sekali kisahnya adik-adik. Pas di rumah lagi nggak ada makanan, tiba-tiba ada orang yang nganterin makanan. Pas Kak Jeki udah nggak masak kayak gitu, tiba-tiba ada aja orang yang, apalagi tuh yang di Tomohon tuh. Nah itu sering banget ngirimin makanan kayak gitu. Jadi pas sekali Kak Jeki nggak ada makanan tuh, tiba-tiba ada makanan gitu ya. Itu Tuhan kirimkan. Terus misalnya pengampunan dosa. Kalian bisa datang ke Tuhan, kalian bisa minta ampun sama Tuhan dan Tuhan memberikan pengampunan buat kita. Oke? Tantangan. Dengan siapa kamu akan berbagi kisah ini? Dengan siapa kalian akan menceritakan kisah yang sudah tadi diceritakan? Yuk, kalian bisa menceritakan entah mengenai murid-muridnya Tuhan Yesus yang dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kemudian apa lagi tadi? 5 roti dan 2 ikan. Kemudian apa? Persembahan janda yang miskin. Kalian bisa ganti-gantian ceritain yang mana. Kemudian ingat ini adalah sesuatu hal yang penting yang harus selalu kita ingat. Tuhan berkuasa dalam berbagai hal. Dan aku percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhanku. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalin, itu ada di depan, kita bisa buka di halaman 30. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7b sampai yang ke-8. Kalau adik-adik masih kecil itu diambil aja yang 7b. Atau kalian bisa ambil yang di sini. Nih, ini adalah pelajaran yang kelima. Jadi yang ini. Oke ya. Kalian hafalin nanti di rumah masing-masing. Kak Jeki bacain ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau memberi jangan bersungut-sungut, tapi lakukanlah dengan sukacita. Lakukan itu bukan untuk manusia, tapi lakukanlah itu untuk Tuhan. Kemudian adik-adik yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Itu di sini yang berbicara dengan Tuhan. Adik-adik yuk kita sama-sama kita baca dan adik-adik Kak Jeki bacain aja, nanti adik-adik sikap doanya ya. Oke Kak Jeki kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan kami anugerah terbesar, yaitu Yesus. Terima kasih telah menyediakan semua yang aku butuhkan. Aku ingin mencintaimu dan mengikutimu setiap hari. Tunjukkanlah apa yang bisa aku bagi dengan orang lain di keluargaku, teman-temanku, di sekolah dan di lingkunganku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita minta sama Tuhan untuk apa yang kita bisa bagi ke orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, maupun di lingkungan sekolah ataupun di tetangga-tetangganya kita. Oke adik-adik, hari ini Kak Jeki selesai firmannya. Dan biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kalian. Ingat kalau memberi itu dengan sukacita. Ya, yuk kita satu dalam doa. Kak Jeki selesai sekaligus Kak Jeki doa berkat buat kalian. Semuanya bangkit berdiri. Kemudian angkat tangannya. Oh sebelumnya Kak Jeki mau berdoa dulu deh. Nanti baru doa berkat ya. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan kami Tuhan. Dan Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita dari apa yang kami punya Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bisa melihat bagaimana Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau Allah yang mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa juga buat bangsa kami. Kami mengucap syukur kalau bangsa kami udah berangsur-angsur pulih Tuhan. COVID-19 angkanya udah mulai menurun, kami mengucap syukur. Dan biarlah vaksin boleh terus dilaksanakan Tuhan. Bagi anak-anak juga Tuhan, biar vaksin juga bisa bagi anak-anak dan anak-anak boleh divaksin dengan segera Tuhan.
sehingga mereka memiliki imun tubuh Tuhan. Dan kami juga serahkan anak-anak dimanapun mereka berada. Kalau ada mereka yang sakit, Engkau Allah yang menumpangkan tangan di atasnya dan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dan kalau ada mereka yang sedang bersedih Tuhan, Engkau Allah yang datang dan memeluk mereka Tuhan. Memberikan sukacita, memberikan kedamaian bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang sekolah Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberikan kepandaian bagi mereka Tuhan, hikmat bagi mereka, biar anak-anak tidak bosan untuk sekolah daring Tuhan, tapi mereka tetap antusias, mereka tetap semangat untuk mengerjakan soal-soal yang ada Tuhan, dan berikan hikmat-Mu bagi para guru yang ada untuk mereka boleh mengajar dengan baik Tuhan, dan anak-anak semangat untuk mengikuti kelas mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat orang tua anak-anak, biar mereka Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau juga menjauhkan mereka dari virus sakit penyakit, memberkati usaha mereka sehingga usaha mereka semakin maju Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba selesai dan ibadah hari ini sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri. Kak Jeki melepaskan berkat yang dari Tuhan buat kalian. Bapak, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu bagi setiap anak-anak yang ada, berkat damai sejahtera, sukacita, kepandaian, ketenangan yang daripada-Mu Tuhan, menjadi bagian anak-anak di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian, kalian berharga dan kalian spesial buat Tuhan. Sarangeo. Love you.